Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Masih dengan saya Dr. Fikri ya, masih belum berubah kita. Nah, seperti biasa kali ini kita mau ngonten supaya apa yang dipikiran tidak menguap, karena menulis lagi malas menulis. Bikin konten soal ya buku saya Manusia Unggul, Neuroscience dan Al-Quran. Jadi for your information, jadi buku itu sebenarnya sudah banyak dikutip dalam karya-karya ilmiah ya, karena memang buku itu juga ditulis pendekatannya dengan metodologi ilmiah, literatur review. Meskipun waktu itu sih buku itu memang diniatkan untuk kelahiran anak yang pertama, Nitisara Edirna, Nes. Nah, sekarang Nes sudah 7 tahun, jadi buku itu umurnya kira-kira udah segitulah. 7 years ago. Yes, 7 years ago. 7 tahun lalu. Nah, kita mau revisi, mau bikin edisi terbaru, karena satu, banyak sekali dikutip orang itu buku di jurnal, baik itu S1, S2, S3 itu banyak mengutip ya buku itu. Nah, jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita mau rapihkan lagi tentang buku tentang manusia unggul, Superman. Superman antara dua perspektif, sains dan Al-Quran. Kalau itu ya, perspektifnya Al-Quran. Nah, kita mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan how to create insan kamil. Nah, terus jadi ringkasnya kira-kira untuk membangun manusia unggul, tentu definisi kita beragam ya. Apalagi definisi hari ini, keunggulan itu sangat materialis ya. Keunggulan itu materialis, kemewahan dan kesenangan. Nah, kita udah sebagai sebuah bangsa, tentu bangsa punya budaya, dia punya civilized, dia punya masyarakat sipil ya. Kita sudah salah arah gitu. Harusnya belok kiri, lu belok kanan sih gitu kan. Nah, sudah salah arah karena ukuran keunggulan itu hari ini, teman-teman, itu kemewahan, kesenangan, kemegahan, kemapanan, itulah ukuran keunggulan ya. Sementara kalau dalam perspektif Islam, Al-Quran, unggul itu ya takwa lah. Siapa yang paling takwa, dia paling unggul ya. Jadi memang sudah berpisah jalan ini antara filosofi negara, bangsa dalam perspektif membangun generasi dengan Al-Quran. Padahal kita Indonesia ini Islamnya mayoritas ya iyalah. Kalau kita Islam mayoritas, jangan malu kita bicara tentang konsep manusia unggul dalam Al-Quran lah. Itu kitab-kitab kita, suka-suka kita lah. Masa iya kita masyarakat Islam mayority terus bicara perspektif Al-Quran soal manusia unggul aja, itu takwa, itu masa kita minder? Enak aja gitu kan, siapa lu gitu kan. Nah, jadi ya gitulah.
Nah, jadi itu sudah lama di persimpangan dan berpisah jalan antara agama sebagai way of life dengan Al-Quran ya, bukan agama ya. Al-Quran itu bukan agama. Al-Quran sebagai pandangan hidup, prinsip nilai dengan kesadaran konseptual manusianya, termasuk mayoritas juga orang Islam yang memposisikan tentang keunggulan. Jadi orang unggul itu di masyarakat itu, di desa itu, keunggulan itu kalau dia punya rumah mewah, dia punya mobil banyak, dia punya usaha, dia punya tanah yang luas, itu keunggulan. Nah, padahal kalau kita masuk lagi ke era-era klasik, berbeda. Jadi itu memang sudah agak sulit ya, sulit betul. Nah, tapi tak apa-apa, kita punya ikhtiar untuk coba mendekatkan lagi antara cara pandang tentang keunggulan antara apa yang diyakini sebagai pembangunan manusia yang dipraktekkan di negara kita dengan paradigma Al-Quran tentang manusia unggul ya. Nah, tapi sederhananya kita lepas dulu konteks itu ya, soal buku, kira-kira itulah. Nah, ada 3 aspek menurut saya. Dalilnya apa? Dalilnya Dr. Fikri itu sudah 3 aspek yang mempengaruhi unggul tidaknya how to create Superman. 1, dia punya kebutuhan biologis anak. Apa itu? Apa yang masuk ke mulut, apa yang dimakan, apa yang diminum, itu harus sesuai dengan dia punya kebutuhan, nggak boleh lebih bahaya. Nah, terkait hal ini juga ada 2 pendekatan dalam sains. Pendekatan pertama, brain food. Jadi sebenarnya yang kita kasih makan itu apa? Dunia mental kita yang kita kasih makan, otak. Yang kita kasih makan bukan perut. Salah. Kalau you kasih makan perut, nanti keluar dia buang air besar lewat ya, nggak ada faedah, nggak ada manfaat, nggak ada benefit, bahkan dalam banyak hal menyusahkan tubuh. Karena orientasi dan cara pandang, cara berpikir kita melihat kita makan untuk perut, kasih isi perut, lambung, makan untuk kenyang. Manado bilang, kalau kata orang Manado, makan for kenyang. Itulah. Nah, enggak, hari ini yang kita kasih makan otak, yang kita kasih makan dunia mental kita, yang kita kasih makan diri kita, self. Dalam perspektif psikiatri dan filosofi, diri kita bicara diri, bicara tubuh, kita bicara diri, self. Kita kasih makan, kita punya jiwa, bahasa sains juga, soul, itu kita kasih makan. Jadi brain food, memberi makanan otak, itu karena mau kasih makan apa yang otak mau, yang otak butuh. Itu prinsipnya kita memberi makan, kita punya dunia mental, dunia jiwa kita, gitu ya. Brain food, apa itu? Ya Google aja lah, googling atau di YouTube, apa itu brain food, apa itu makanan yang dibutuhkan oleh otak. Jadi memastikan betul bahwa yang masuk ke mulut anak-anak kita, orang tua kita, generasi kita, itu adalah 1, brain food atau brain nutrition. Nah, 1. Apakah itu sesuai agama? Ya sesuai lah. 1. Yang kedua, gen food.
makanan, gen butuh makanan ya. Nah di gen itu namanya nutrigenomik, itu menyimpan peta nutrisi yang tubuh kita butuhkan yang terekam dalam DNA. Jadi dua, brain food dan gen food. Nah itu wajib untuk membangun generasi bangsa yang unggul. Itu harus, nggak boleh kita ignoring, apalagi kita abaikan. Jadi brain food ya, brain food dan gen food itu dari sisi biologi. Kedua, parenting. Ini yang problem ini. Parenting ini pola asuh orang tua dalam keluarga, family. Jadi bapak, istri, suami, istri ke anak. Ini kontribusi kedua yang kalau dia signifikan itu akan sangat punya impact yang besar terhadap keunggulan manusia kalau dia bangun dari kecil sampai besar ya. Nah, apa dari parenting yang hari ini harus kita highlight sebagai sebuah isu? Apa? Itu soal media, televisi dan internet. Wah, ini destruktif. Sangat-sangat destruktif. Begitulah. Orang-orang ilmuwan besar dulu itu masa kecilnya nggak nonton TV, soalnya nggak nonton TV, nggak main internet, nggak main sosmed dan lain sebagainya ya. Parenting, jadi kalau saya sih itu dulu ya, parenting. Orang-orang tua harus punya kesadaran, terutama yang mengasuhnya ibu ya. Nah, kalau anak kita diasuh orang lain ya anak orang lain dong. Nah, terutama di rumah untuk memperhatikan, menjauhkan anak-anak dari ya, kalaupun televisi tontonan. Nah, yang bahaya juga HP, handphone. Ini jari mereka cepat-cepat bergerak pindah nih. Belum selesai pindah, nanti karakternya terbentuk jadi jadi dia punya personality, dia bisa kasih impact ke personality. Belum selesai pindah. Itu sudah ya. Parenting. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, orang tua harus berwawasan, bercara pandang. Caranya apa ya? Belajar atau diajarkan. Gitu. Nah, jadi ya ini harus agenda serius, menata generasi. Nggak boleh main-main, apalagi kayak kita kerjakan orientasinya proyek, cari untung kapital, buang jauh-jauh deh, taruh tempat sampah itu ya. Jadi parenting itu aspek kedua ya. Nah, caranya apa ya? Parentingnya harus disadarkan, harus dikasih asupan pikiran. Nah, maka pembangunan itu dimulai dari apa? Family ya, ini family, desa lah, desa ya. Nah, dalam bentuk apa? FGD, kayak fokus group diskusi grup yang diasuh oleh sekolah terdekat di situ ya. Pesertanya adalah orang-orang tua atau calon orang tua. Begitu, dan itu harus berkesinambungan. Begitu. Parenting. Yang ketiga, lingkungan. Nah, lingkungan ini satu, anak-anak itu kalau lingkungan butuh bermain, harus ada taman bermain, harus ada sarana bermain. Kalau taman susah, sarana bermain. Nah, sarana berkaitan dunia anak-anak kalau dunia bermain. Jadi taman dalam bentuk bermain, lingkungan. Kedua, pendidikan, sekolah. Nggak ribet sebenarnya, tapi butuh keseriusan. Nggak susah kita menciptakan ini manusia unggul, tapi butuh serius ya. Kalau sampai hari ini kita lihat, kita punya lenggak-lenggok para menteri yang isinya ketum partai, politisi, apalagi pengusaha, orientasinya proyek, bagaimana caranya ngerampok. Aduh, berat dan ya nanti mereka ini yang nanti berat, nanti diminta pertanggungjawaban. Berat betul ya Allah.
apalagi hari ini kita lihat situasi ya kacau. Hampir kita pesimis dan kehilangan harapan. Jadi memang harus ada sesuatu yang extraordinary, yang radikal, yang serius, yang sungguh-sungguh. Jadi apa itu? Taman bermain nomor 2, taman pendidikan nomor 3, taman kesehatan. Itu aja ya. Kasih makan, kasih ilmu, jaga kesehatan, itu sudah lingkungan 3 itu aja. Nah hari ini lingkungan kita teman-teman ya, di lingkungan di desa, tempat minuman keras ya, ada di situ hama itu yang merusak, ada tempat main judi. Aduh, bagaimana itu? Ada tempat sudut-sudut tertentu anak-anak kecil hajar lem, habon dan lain sebagainya, narkotika. Aduh. Jadi ya itu sudah. Jadi tiga kita mau bicara manusia unggul dalam perspektif yang saintifik. Satu saintifik. Pertama, dia punya makanan. Makanan ini kita nggak mau bicara makanan badan, udahlah. Yang kita kasih makan dalam tubuhnya cuma 2 informasinya, 1 otak dan kedua gen DNA, itu aja ya. Kalau itu beres, insya Allah beres banyak hal, membereskan banyak hal, walaupun nggak semua tapi banyak yang dibereskan. Yang kedua, parenting, orang tua dan keluarga, family sebagai unit terkecil dari masyarakat. Beresin tuh, terutama berkaitan dengan cara pandang dan wawasan. Harus ada edukasi, harus ada kelas-kelas khusus, fokus grup diskusi di tingkatan desa yang rutin itu terhadap orang tua ya. Wawasan itu penting. Atau ngaji. Nah inilah perannya pesantren dan kiai-kiai kampung, saya rasa ya. Kalau saya nonton YouTube banyak kiai-kiai NU yang setiap minggu ada pengajian, itu juga luar biasa impactnya. Terima kasih banyak. Nah, parenting yang ketiga, lingkungan. Kita bicara ya taman lah, taman bermain, taman pendidikan, dan taman kesehatan. Taman pendidikan isinya apa? Sekolah. Taman kesehatan isinya apa? Fasilitas kesehatan. Oke, itu dulu karena sudah 17 menit. Semoga kita serius karena ini problem serius yang suka kasih mimpi-mimpi 2045 kita bonus demografi dan negara maju. Itu dibereskan. Kalau itu kita bereskan sejak sekarang ya kita punya harapan. Tapi kalau enggak, silahkan lihat Twitter bagaimana dunia kita di Indonesia hari ini hancur dan sangat memprihatinkan. Oke. Terima kasih, saya Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.